Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, Mitra JC bertemu lagi bersama Bang J dalam program Tafaqquh Fiddin, yang mana pada program ini kita akan membahas salah satu kitab kecil yang namun isinya sangat luas sekali, Mitra JC. Dan alhamdulillah, seperti biasa Bang J tidak sendiri, tetapi kita ditemani oleh pemateri kita, yaitu pembina program inilah lebih tepatnya, yaitu Kiai Haji Abdul Ghani Faid. Dan kami persilahkan untuk Kiai Haji Abdul Ghani untuk menyapa Mitra JC dimanapun berada. Tafadhol Kiai. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah al-qail fi kitabil karim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, wa ba'da tahiyah para pemirsa di mana saja berada, khususnya para mitra JC di lingkungan Islamic Center ataupun di Jakarta Utara, Jakarta Pusat, Barat, dan Jakarta Timur, Selatan, dan sampai Pulau Seribu, dan di luar DKI tentunya. Wabil khusus yang mendampingi saya, yang selalu setia di dalam acara yang sangat penting. Penting karena ini ya pembahasan ilmu. Ilmu itu ya paling penting. Hayatun bila ilmin hayatun damimatun. Hidup tidak dengan ilmu itu ya hayatun damimah, yang rendah. Wa ilmun bila taqwa kalamun mudhayya'u. Punya ilmu tapi tidak ada perubahan signifikan untuk mendekatkan diri kepada Allah, itu sia-sia. Mudhayya'u katanya. Alhamdulillah Bang Jai, yang saya doakan yang memang sangat energik, sangat memberikan respon yang begitu positif dengan kita di acara ini. Bang Jai sebagai host kita, mudah-mudahan Bang Jai selalu sehat, selamat, barokah, dan selalu mendapatkan hidayah dan bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Rabbal Alamin. Saya kira itu sapaan kita. Mudah-mudahan Mitra JC dan para karyawan di JC dari berbagai divisi dan pimpinan-pimpinan kita, semuanya kita doakan mudah-mudahan semuanya sehat, selamat, barokah, dan mendapatkan nilai-nilai kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Saya kira untuk persapaan pertama, penyapaan pertama kepada namanya orang-orang yang menjadi mitra. Mitranya ya mitra banyak ya. Banyak. Bang Jai untuk memberikan prolog di dalam pengajian dan pembahasan kita yang sangat baik ini. Persilahkan Bang Jai. Jadi sebelumnya pertemuan sebelumnya tuh kita pernah membahas tentang masalah shofar, Kiai. Yang mana Kiai sempat menjelaskan bagaimana shofar itu adalah kosong daripada ilmu, kosong daripada hidayah gitu. Betul. Lalu kemudian datanglah sekelompok gerombolan Abraha, ya, pasukan gajah yang menyerang Ka'bah. Nah ini menarik, Kiai. Iya, betul. Karena setelah bulan Shofar ini kita bulan Maulid Rabiul Awal. Betul. Apakah masih ada lanjutan kisahnya, Kiai? Terkait hal itu, apa berhenti di situ aja? Soalnya ada surat di Al-Quran yang menerangkan tentang pasukan bergajah ini, yaitu Al-Fil. Betul. Jadi ada request nih dari Mitra JC. Masa berhenti di situ aja, lanjutin. Soalnya pas banget. Pas kemarin Shofar kosong, nggak lama lahir Nabi. Nah, itu bagaimana kelanjutannya, Kiai? Terima kasih Bang Jai. Saya sebelum membuka kitab kecil ini, Mabadi ini, kita akan memprologi antara akhir Shofar dan memasuki bulan Rabiul Awal. Kalau saya bicara ini sangat korelasi dan sangat korelatif gitu ya, Mas. Korelasi tahu hubungan, korelatif itu mengait.
sifat bahasanya kalau Korea. Bahasa begitu ya, Iya. korelasi korelatif itu. Padahal ya itu juga sih. Iya. Apa? Ya karena hubungan yang sangat erat antara Safar dan Rabiul Awal. Yang tadi dijelaskan bahwa di akhir-akhir Safar ini tadi banyak kejadian-kejadian yang memang ya itu adalah sebuah nilai-nilai sejarah yang harus diungkapkan. Diungkapkan itu kan. Dengan sejarah kita akan memahami nilai-nilai kebaikan-kebaikan tempo-tempo dulu ataupun hal-hal yang harus dijadikan sebagai pelajaran. Ya tempo dulu untuk menuju masa-masa yang akan datang. Jas merah lah. Jas merah gitu ya. Jangan sampai melupakan sejarah. Kalau saya jas hijau. Apa itu Ki? Ya jangan lupakan ulama. Kita kan Nahdlatul Ulama. Jangan lupakan ulama. Kalau jas merah silakan jangan lupakan sejarah. Kalau jas hijau itu artinya berpegang teguh dengan adalah ulama. Secara singkat tentunya waktunya ya sangat terbatas bahwa di bulan Safar ya yang banyak kejadian-kejadian yang luar biasa yang akhirnya sebelum Nabi lahir itu ada tadi pasukan gajah Abrohah yang menyerang Ka'bah. Itu alhamdulillah bisa antisipasi oleh ya doa-doa orang baik lah. Doa-doa orang baik itu ya tadi Syekh Abdul Muttalib bin Hasim bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Lu'ay bin Nujar bin Mu'ad bin Adnan sampai akhirlah sampai Nabi Ibrahim gitu. Ini orang-orang yang mendapatkan legalitas dari Allah bahwa beliau-beliau ini adalah orang-orang yang masih tetap punya nilai agama. Itu masih berpegang teguh dengan agama millah, yaitu agama Nabi Ibrahim. Makanya kan tetap doanya gitu, ya Rabbi la arjulahum siwaka, ya Rabbi famna anhum himaka, inna adwal baiti man a'daka, amnikum ayyuharribu qarra. Itu saya ulang-ulang begitu terus ya. Maksudnya supaya pemirsa ini apal. Walaupun dikit kan ini kan kadang-kadang kurang apal gitu ya. Iya benar. Yang demikian itu. Nah karena akan memasuki yaitu bulan yang cahaya, nur, cahaya, yaitu bulan di mana Rasulullah akan dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang asalnya itu sebetulnya Allah itu sendiri. Saya bicara Allah itu sendiri. Jadi bagaimana Allah itu bisa disebut Khalik? Berarti kan harus ada makhluk. Oh betul. Iya Khalik ya makhluk. Tapi kalau nggak ada makhluk, ya nggak bisa. Nggak bisa. Makanya iya. Allah ciptakan sebelum menciptakan langit dan bumi, itu Allah ciptakan Nur Muhammad. Masya Allah. Laulaka ya Muhammad lama khalaqtul aflah. Kalau seandainya Allah tidak ciptakan Muhammad, artinya Nur Muhammad, cahayanya Muhammad itu, maka bumi langit seisinya tidak akan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Walaupun ini kan hadisnya hadis qudsi gitu. Hadis qudsi itu kan hadis yang maknanya dari Allah, lafaznya dari Rasulullah. Iya. Gitu. Kalau hadis nabawi, lafdun wa maknan minar rasul. Kalau Quran, ya beda. Quran adalah lafdun wa maknan minallah. Quran. Gitu. Tapi saya katakan tiga-tiganya ini adalah wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu. Apa yang diungkapkan Nabi itu adalah sebuah wahyu. Artinya ini adalah bimbingan dan ini adalah didikan dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun ada yang mengatakan mencermati bahwa hadis laula kalau kembali adalah dhaif dan sebagainya. Menurut saya ini adalah harus dikaji dengan ilmu
mustalahul hadisnya gitu kan. Iya. Apa sebabnya dhaif, apa sebabnya tidak sahih, apa sebabnya hasan. Kalau kita bicara sahih, ada sahih li dzatihi, li ghairihi. Iya. Ada hasan li dzatihi, ada li ghairihi. Itu kan susah. Iya, makanya jangan sembarang nanya sohe. Ini Iya. sohe apa enggak, ntar dijelasin sohe bingung Iya, nih. saya kalau mau menerangkan sahih ini adalah Iya, hadis iya, iya. sahih, ini hadis hasan, ini hadis dhaif. Iya, Ini adalah muttasil, ini Iya, adalah iya. ghairu muttasil, ini Panjang ini kayak. adalah marfu, Iya. ini adalah munqati dan sebagainya. Ya harus kajiannya mustalahul hadis. Jadi kalau nggak ngerti tentang hadis sahih, hadis dhaif dan hadis yang lain, nggak usah rewel, Iya. meneng wae, Nunut wae. nunut wae. Iya. Nanti diterangin nanti. Iya, iya, iya. Jas ijo. Jas ijo Iya. misalnya gitu. Tadi ini kan kita belajar ya Allah, ilmu ulama ini memang sangat penting sekali. Al ilmu miftahul fadri wan awin ni'am. Para ulama begitu. Ilmu inilah sebagai kunci daripada keutamaan dan nikmat. Fadlub uluman tanal fadlan wa makromatan atau wa makromatan. Maka cari ilmu itu sampai kamu mendapatkan nilai kemuliaan dan kemuliaan terus. Wa sahibul ilmi bainan nas du syarufin. Orang yang punya ilmu itu dan manusia adalah orang yang mempunyai kemuliaan. Fi kulli yawmin yara izan wa marhamatan. Jadi bukan setiap tahun atau setiap bulan. Fi kulli yawmin. Setiap hari yara izan. Dia nampak kemuliaannya itu. Wa marhamatan, dan dia orang yang punya ilmu itu nampak dia orang yang memberikan kasih sayang kepada yang lainnya. Kira-kira begitu. Karena itu kita bersyukur alhamdulillah akan menyambut yaitu bulan Rabiul Awal atau bulan Maulid, yaitu bulan kegembiraan yang kemarin kita mengatakan fa bidzalika falyafrahu. Iya, oke. Kalau bahasa saya fa bidzalika falyafrahu itu saya artikan gegap gembita. Meriah berarti. Iya, gegap itu ya meriah, Iya. senang, bahagia. Iya. Yang senang itu bukan manusia aja, Oh iya. semuanya. Benar. Wa nataqat bihamlihi kullu dhabatil, ya kan? Bisain al-sunnil arabiyya wa kharratil asiratu wal aslamu alal wujuhi wal absa wal afsa wa tabasharat wa husul masyariqi wal magharibi wa dawabu al bahriyah wa ihtasatil awam nasuri ka'sahumayyah wa busyiratul jinnu bi idlali zamanihi wa antahakatil kahanatu wa rubitur rahbaniyah wala hijabi khabari kulli hibnul khabir wa fi hulahusi wa tiyat ummu fil manami faqila innaki qad hamalti bi sayyidil alamin khairil bayriyah wa sammihi idza wada'tihi muhammadan li annahu satuhmadu uqba wasal. Ini kalau diterangin bisa ceramah maulid ini. Iya, sekalian tablik akbar. Sekali akbar. Wa nataqat bihamli kullu dzabah. Bi fisail al-sunnil arabiyyah. Di setiap ketika Nabi hamil saja itu sudah banyak bicara binatang-binatang. Dan bicaranya bukan dengan bahasa Indonesia, bahasa Sunda Jawa, ataupun dengan bahasa Arab yang fusha. Insyaallah. Bahasa fusha. Bi afsahil arabiyyah. Ya, sahih. Wa kharratil asirratu wal asnamu alal wujuhi wal afwa. Para dukun paranormal bingung. Dan orang-orang yang menyembah berhala itu patung-patungnya hancur semuanya gitu. Saking dahsyatnya sinar baginda Nabi kita. Masya Allah. Makanya malaikat bolak-balik kan. Sibuk ya. Sibuk. Oh, ini soalnya yang Persiapan. istimewa. Ini yang mau dilahirkan bukan Iya, bukan sembarang orang. Iya. Memang ditunggu dari zaman Nabi Adam. Masya Allah. Sampai zaman akhir sudah berapa tahun. Nabi Adam 950 tahun. Nabi Nuh, Nabi Ibrahim. Dari Nabi Isa, Nabi Muhammad 600 tahun. Iya. Wah, makanya malaikat wa utiyat ummu fil manam faqila idnak qad hamalti bi sayyidil alamin khairi wa sammihi idza wada'tihi Muhammadan li'annahu satuhmadu. Wa utiyat fil manami faqila lah innaki qad hamalti, kata.
Bolak-balik. Hei Aminah, Siti Aminah, ini hati-hati. Innaki qad hamalti bi sayyidil alamin. Kok yang ngandung ini bukan sembarang orang, sayyidil alamin. Masya Allah. Masya kekasih dan Sayyidi anta ya Muhammad. Habibi anta ya Muhammad. Gitu kan. Itu gitu kan. Masya Allah. Biasa hafal begitu tuh. Itu Sayyidi anta ya Muhammad. Habibi anta ya Muhammad. Qalbi hamun anta ya Muhammad. Qalbi magrum anta ya Muhammad. Qalbi magrum bika ya Muhammad. Sebagai itu. Artinya semuanya menunggu. Habibi anta ya Muhammad. Sayyidi anta ya Muhammad. Itu bicara begitu. Mungkin binatang-binatang juga begitu. Saking nggak ngerti. Kita kan bahasa di kitab, ya. Ada kitab tentang masalah bahasa-bahasa hayawan. Apa itu? Jadi jangan menganggap hayawan itu nggak punya arti. Mungkin kodok juga bisa bicara ketika Nabi. Ketika Nabi Muhammad lahir, jangan dianggap itu tang ting tung tang ting tung tang ting tung. Itu mungkin lagi menyambut kil kuntum kul in kuntum. Itu saking kita nggak paham aja. Kul in kuntum tuhibbunallaha maksudnya tuh. Iya. Tadi kedengaran kupingnya itu ting ting tung iya hujan itu kan. Iya benar-benar. Iya. Disambut di kodok yang sebelah sana juga punya bahasa lagi. Di sini kul in kuntum, apa kata di sana? La in syakartum. La in syakartum kata. Jadi kul in kuntum la in syakartum itu tanda bahwa wa nataqat bihamlihi kullu dabba. Masya Allah. Ya orang aja ayam aja kalau kukurujuk itu. Kedengaran kita aja subuh kurujuk itu. Itu hakikatnya itu zikir. Bangunin kita. Kukuruyuk gitu kan. Ada dalam kitab Hayatul Hayawan. Hayatul Hayawan ya. Kehidupan hayawan bahasanya. Itu sebetulnya lagi ngomong ya fadzukurullah. Oh, kayak gitu kayak. Itu bayangan kita. Iya. Ya begitu. Minum dulu ya. Setuju nggak begitu tuh? Setuju kayak. Iya. Jadi semua hewan berzikir. Iya, begitu. Cuman kita nggak bisa mahamin. Iya, karena wa nataqat bihamlihi kullu dzat. Cuman secara logika juga masuk kayak sama seperti kayak orang luar negeri ngomong, kita kan nggak paham kayak. Iya. Nah, tapi kan dia ngomong kayak. Iya, betul. Kita ngomong bahasa Indonesia dia juga nggak ngerti kan. Makanya kita harus ngerti bahasa apapun. Bahasa binatang, bahasa yang lain. Jadi ketika Nabi lahir tadi itu semuanya. Iya, makanya Nabi juga kan memberikan man fahima lugatu qaumin salima an fitnatihi. Man fahima, siapa orang memahami lugata kaumin akan bahasanya komunitas kaum. Salima maka selamat an fitnatihim dari rekayasa, daya atau fitnah lah kalau bahasa. Atau minimal dibohongin lah. Iya benar. Minimal dibohongin. Kalau orang ngerti kan nggak bisa dibohongin. Nggak bisa. Ngerti gitu. Berarti semuanya tuh gegap gempita tadi kayak wadzalika falyafrahu. Berarti buat kita nih sebenarnya nggak boleh lagi galau dong kayaknya. Iya, nggak boleh lagi. Nah ini sudah tinggalkan ala jahiliyah udah ditutup. Makanya saya ya mengkiaskan walaupun tidak ada hubungannya hadis. Ya mabudi'a ya fi yaumi arbi'ah al waktu tamma gitu. Sesuatu yang diawali dengan Rabu itu adalah sebuah kesempurnaan yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala. Memang hadis ini nggak ada hubungannya dengan akhir daripada bulan Safar ataupun disebut Rebo Wakasan. Tetapi kan saya juga punya berpikir inovasi baru kalau pemikiran saya. Inovasi baru itu bid'ah hasanah. Bahasa apa sih bid'ah hasanah? Inovasi baru. Iya. Kalau bahasa Arabnya bid'ah hasanah. Inovasi buruk bid'ah dolalah gitu. Iya.
Karena mereka mungkin memahami kalimat kullu tuh artinya semua kali kayak. Ya, iya. Kan kullu ba'du sebagian kadang. Nggak ngerti kullu. Iya. Kullu itu ada kullu juz'iyah, Iya. kullu kulliyah. Masya Allah. Itu. Kan memang harus ngerti Iya, juga. makanya harus itu taunya wailul likulli doang. Iya. Jadi Iya, iya. itu. Iya. Jadi kullu syai'in ma budi'a ya biyaumi arbi'a al waktu tamma. Setiap sesuatu yang diawali dari hari Rabu atau malam Rabu, maka ini adalah sebuah kesempurnaan yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala. Apa inovasi kita ya? Ini lagi ya, silakan dikritisi ya. Dikritisi coba. Yeah. Kenapa tidak mengatakan, Nabi tidak mengatakan, ataupun orang lah, bukan Nabi ya, orang-orang yang mengatakan bahasa kita ini tidak mengatakan Senin pungkasan. Iya. Ataupun tidak mengatakan Selasa pungkasan. Wakasan maksudnya. Iya. Kenapa tidak ada bahasa Senin wakasan. Wakasan kan. Selasa Wakasan. wakasan. Kamis Wakasan. Jumat Jumatan kayak. Bukan wakasan. Jumatan, iya benar. Begitu. Bukan Jumat. Jumat wakasan nggak ada Jumatan. Sabtuan. Minggu ya mingguan. Sabtu malam mingguan kayak. Adanya kok Iya Rabu. Iya, ya menurut saya inovasi tadi, pemikiran-pemikiran kita yang baru, berarti ya Rabu ini yang mendapatkan respon dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya. Ma budi'a fi yaumin arbi'a al waktu tamma. Ma budi'a fi yaumi, ada mengatakan fi yaumi. Ada makan fi yaumin, ya terserah itu mah kalau mutafil fi yaumi arbi'a, ya itu mah tergantung anunya lah yang ngebarisin yang baca. Barisin mau menjadi mutafile kan. Kan kalau katanya kalau mutafile tanwinya hilang. Iya. Biasanya itu kadang sesuai sama karakter. Karakternya. Jadi saya ada tulisan kan yang benar tuh an-nikahu sunnati kayak. Dia salah baris kayak. An-nikahu santai. Wah. Makanya enggak nikah kayak. Katanya ente salah baris. Iya, an-nikahu santai. Bukan santai. sunnati kayak. Kayak orang ngaji kitab ini. Nanti ada kitab Arba'in Nawawi. Oh iya. Jadi rupanya biasanya ada patah-patahnya harokatannya. Nggak ada rupanya. Kan ada banyak harokatannya mah. Ya kan dia al-halalu baina wal harama baina. Oh iya. Padahal al-halalu bayyinun wal haramu bayyin. Berarti tergantung yang baca tadi. Iya, Tapi yang pastinya ada respon terhadap hari Rabu tadi. Iya, menurut saya itu inovasi baru. Kan saya sering ngomong, ini yang tidak semuanya yang dilakukan Nabi itu kita bisa ikuti. Oh iya. Ataupun kita bisa lakukan. Banyak lah. Banyak banget, bukan banyak lagi kayak. Dibalik. Tidak semuanya yang Nabi tidak lakukan. Ya. Kita tidak melakukan. Bahkan Nabi tidak melakukan, tapi kita melakukan. Iya. Bahasanya orang yang paham yang lebih ini ya tadi. Iya. Tidak semuanya yang dilakukan Nabi kita bisa melakukan. Ataupun tidak semuanya Nabi tidak melakukan, kita tidak melakukan. Bahasa yang enak gimana? Yang enak. Tidak semua yang tidak dilakukan Nabi, bahkan kadang kita melakukan. Jadi apa yang tidak dilakukan Nabi, bahkan kita melakukan. Jadi tidak monoton. Pokoknya 100% Nabi. Nabi tidak lakukan. Nabi melakukan, kita kudu melakukan. Nabi tidak melakukan, kita tidak melakukan. Nah, itu namanya tidak pernah inovasi yang begitu. Benar. Pada sesuatu yang lebih baru, yang lebih manfaat. Nabi lakukan, kita tidak melakukan banyak. Oh, banyak sekali. Iya, contohnya Nabi nikah lebih dari 4. Kita satu aja, khususnya. Udah berat kayak. Khususnya. Ataupun ada sebuah hadis Nabi pernah puasa wisol. Wisol tidak buka terus. Kuatnya kita itu.
Nggak kuat kayak. Nah, walaupun ada yang mungkin yang wisal itu kan. Kita dilarang malah wisal sama Iya. Rasul. Tapi Nabi melakukan. Kan sifat khusus. Khususiyat. Iya, itu. Nabi tahajud wajib. Mm-mm. Kita baru tahajud subuh kesiangan kayak. Ataupun Nabi tidak melakukan, tapi kita lakukan. Seperti Nabi ya mengatakan jangan menulis menulis hadis. Jangan. La taktubu ghairu anni katanya. La taktubu ghairu anni. Itu kan awalnya hadis gak boleh ditulis. Quran aja gak boleh ditulis, apalagi hadis. Oh iya benar. Karena orang-orang hafal Quran. Iya. Kalau Quran ditulis, hadis ditulis, akan campur. Iya. Mana yang Quran, mana yang hadis ini. Oh iya benar. Makanya waktu itu tidak ada penulisan. tidak ada penulisan. Tapi sekarang malah inovasi baru. Ini tidak dilakukan Nabi, kita malah melakukan. Ya benar. Iya. Quran. Dulu nggak ada titiknya. Iya. Nggak ada ho. Zaman Nabi nggak ada ba, nggak ada ta. Mana ba, mana ta. Garis aja pokoknya. Iya. Mana bismillah, mana tauhid. Iya benar. Oh, dari zaman Sayyidina Ali menyuruh daripada Abu Aswad Ad-Du'ali membuat sebuah tulisan-tulisan yang bisa dipahami, tanda atau simbol lah ya, biar mudah gitu, dimengerti, yang gampang gitu. Iya. Oleh kita. Nah, ini tadi berarti tidak dilakukan Nabi, kita melakukan kayak. Jadi kalau bahasa prasa, Pak, kalau bahasa tuh prasnya itu harus berubah terus itu. Sinonim katanya, tulisannya dan sebagainya. Dulu nggak ada yang namanya qiraah sab'ah. Ada qiraah sab'ah. Iya. Dulu nggak ada ilmu tajwid. Oh iya. Nggak ada wal ahdu bit tajwidi khatmul lazimu man lam yujawidil Qur'anal asimu. Nggak ada begitu. Iya. Nggak ada huruf idhar itu ada 6, ikhfa ada 15. Iya. Itu nggak ada. Mad tabi'i, mad ada 3, mad wajib, mad lazim, mad aridi sukun. Ini nggak ada gitu. Makanya kadang-kadang bid'ah itu adalah wajib. Bukan hukum pada, tapi wajib. Bukan hukum bid'ah itu hukum. Bid'ah itu kadang-kadang wajib. Ada orang baca Quran tanpa tajwid salah. Oh iya. Jelas. Orang baca Quran pakai tajwid benar. Orang baca Quran pakai tajwid benar. Ilmu tajwid bid'ah. Orang baca Quran tanpa tajwid salah. Padahal dia tidak bid'ah. Iya. Kalau bahasa yang ikut Nabi nggak pakai tajwid salah. Yang ikut ulama pakai tajwid benar. Iya. Mana yang Berarti kalau begitu bisa disimpulkan yang ikut ulama pasti ikut Nabi kan? Oh, ya kan begitu. Yang ikut ulama pasti ikut Nabi karena ulama pasti ilmunya dari Nabi. Warasatul anbiya. Orang nggak usah ikut ulama, ngikut Nabi. Iya benar, kalau dia nggak belajar tajwid atau sekonyong-konyong baca Quran pasti salah kayak. Yang bid'ah baca Quran benar, yang kagak bid'ah baca Quran salah. Milih yang bid'ah atau milih yang enggak? Bid'ah kayak. Nah, daripada salah. Itu walalolin bukan waladolin kayak. Walalolin. Berarti kan bid'ah juga kadang-kadang wajib kan penting. Iya. Zakat. Menarik. Zakat kata Nabi, zakat fitrah pakai gandum atau korma. Ya kan? Korma 1 kilo 200, 3 kilo setengah, berarti 700. Nah, di Indonesia, taruh di sini kita secara umum disuruh pakai beras, nggak pakai korma. Iya. Kenapa?
Kalau pakai korma 700.000, kalau pakai beras 50.000. Nah, kira-kira nanti panitia nulis yang ikut Nabi 700, yang ikut Kiai 50. Nah, kira-kira laku yang mana gitu? Ikut Kiai 50.000. Kali ada enggak ya gitu yang ikut Nabi? Ya nggak apa-apa, saya yang 700, ada nggak yang Nggak tahu kali ini juga Kiai. Ya coba sekali-kali bikin di musolanya ya. di masjid. Menarik, gitu. inovasi ini menarik ya. ya. Tulisan gede. Maksudnya kita butuh testimoni di masyarakat Iya, biar testimoni ikut Nabi 700.000. Kira-kira masyarakat benar juga. Yang ikut Kiai, ulama 50.000. 50.000 Kiai. Kira-kira ya laku yang 50 50.000. 700. 700 ada tapi nggak beli baju lebaran. Iya, zakat. Pakai baju kemarin. Ya, itulah. Makanya harus ada kias, harus ada ijma. Memang usul fikih nih tadi Kiai. Usul fikih ini yang bicara itu. Masya Allah. Ada kias musawi, kias aulawi. Nggak bisa cukup Quran hadisnya nggak cukup. Nggak bisa. Nggak cukup menurut saya. Pakai kias, ijma. Iya. Masya Allah. Kias, fa'tabiru ya ulul albab. Iya. Berpikir. La tajtibu ummati bidolalah gitu. Jangan kamu artinya punya kumpulan-kumpulan yang menyesatkan kan? Iya. Nah, berarti kan tidak menyesatkan. Iya. Ataupun kita harus punya artinya tadi kias, analogi. Oh, beras dengan korma memang jenisnya berbeda, tapi manfaatnya sama-sama untuk bikuatil bilad. Itu adanya di mana? Di sini, di usul fikih, di fikih, di kaidah fikih ya. Oh, jenisnya berbeda tetapi sama-sama makanan pokok. Iya, makanan pokok. Makanan pokoknya Indonesia mayoritas beras, maka zakat fitrahnya pakai beras. Makanan pokoknya orang India ataupun sana Timur Tengah itu gandum, berarti pakai gandum. Akan ketemu di sini. Iya. Itu kira-kira betul. Karena itu kita menyambut bulan Maulid. Iya. Itu adalah tadi harus gegap gempita. Jangan ragu kayak ya. Jangan ada apa bahasa yang sangat memilukan. Memilukan itu sedih. Kak sesedih itu kalau bahasa apa yang lebih itu antonim lah. Antonim itu yang sunyi, sepi, sedih, senyap gitu. Pokoknya hilangkan gitu. Itu sudah dihilangkan gitu. Iya. Karena dengan ini Nabi ya. Nabi mau dan galau-galau lah pokoknya ya. Hilangin galau-galau. Iya, udah mau Rabiul Awal nih. Iya, kita harus semuanya nyambut tuh kuluman fi kaunihamu fi kaya bahil jabini walahum fika gharamun wastiyaku wa haninu wa kuluman fi kaunihamu fi kaya bahil jabini walahum fika gharamun wastiyaku wa haninu. Semuanya orang rindu padamu wahai junjungan Nabi Muhammad, kekasihku. Ya Allah, itulah. Di mudah-mudahan di akhir bulan Safar. Safar itu kata Mbah Mun itu artinya bisa kuning. Kuning itu kan sofro. Ya kuning-kuning. Yang kuning itu nggak jelas, yang jelas itu adalah dianggap aja kosong. Mbah Mun begitu. Oh gitu. Mbah Mun mengatakan bahwa sofro adalah kuning, kuning itu adalah nggak jelas adalah kosong. Jadi masa-masa kekosongan itu sudah ditinggalkan. Kita akan memasuki yaitu bulan yang baru, yaitu bulan Rabiul Awal. Namanya juga Rabiul Awal. Rabi itu awal itu masa-masa kemasan. Masa-masa di mana yang tadinya gelap gulita, kerontang, kering bahasa gitu. Nah, sekarang akan memasuki bulan yang sangat indah, sangat damai dan sangat memberikan sinar, itu kebahagiaan. Karena Rasulullah akan dilahirkan di muka bumi ini. Nur Muhammad, yaitu yang tadinya pindah-pindah, al-muntakilil ilal gurur karimati wal jibat, akan
dimunculkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya kira waktunya apa Masih dikit lagi kayak. Sedikit lagi ya? Kita tadi Singkat terkait aja. kias tadi masalah taksis bil badal. Oh, taksis bil badal Iya, ya. Waktunya masih Masih ada kayak ya, dikit lagi. ya dikit lagi ya, nggak apa-apa ya. Ini kalau bicara ya tahsis tadi ya, ataupun yang disebut dengan kembali bahwa ikhraju ba'di madlulil 'am, tahsis mengeluarkan sebagian dalil yang umum, ataupun ma yatanawalu syai'in fasaidan min ghairi hasrin, sesuatu yang mencakup dua perkara yang fasaidan min ghairi hasrin, yang lebih daripada dua, yang tidak ada batasnya, yang sudah dicakup tadi, yaitu ada yang kemarin sudah membahas tentang Taksis bil goyah. tahsis bil ghoyah Ya, kemarin. tadi. Nah, sekarang kita bahas dengan wa minha, sebagai lagi at-tahsisu bil badal. Ya. Kita akan membahas tahsis dengan badal. Ya. Badal itu artinya ya ganti lah, Ganti ya. ganti. Ya, ganti itu ya apa, kalau bahasa nahwu itu adalah isim ataupun fiil yang menjadi hukum. Yang kedua menjadi hukum. Jadi menjadi hukumnya mubdal minhu. Mubdal minhu, Iya, benar. jadi kalau bahasa saya ingat, saya kebetulan di rumah lagi ngaji Imriti ya. Jadi pas bab badal juga Oh gitu. anak-anak itu Cocok berarti. cocok. Kata anak-anak idas pun afi'dul limislihi ta'ala wal hukmu listani wa an atfin khola. Jadi hukum yang kedua yang tidak disambung dengan atau, tapi faj'al fi irobi kal awali. Ya, irobnya itu ya mulakiban lahu billahtil badali. Kullun wa ba'din wastimal wa golat. Kata ka'idrobun fabil khamsin tobat. Kaja'ani zaitun ahuna wa akal indi rogi funisfahu wa qad wasol ilaya zaitun ilmuhul ladhi daros wa qad raqibtul yawma bakronil faros. Wah, itu contohnya itu. Iya. Ya, paling tidak ini kita akan kalau membahas nahwu sih ya, nahwu ini, tapi yang penting kita sudah bahwa badal itu adalah sebagai pengganti, bahwa yang kedua adalah menjadikan sebagai hukum tanpa pelantara atof, dan yang pertama disebut dengan mubdal minhunya. Mubdal gitu. minhu. Iya. Tentunya di sini seperti apa tuh di sini ayatnya, qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala mengatakan dengan walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Jadi walillahi, dan ya bagi Allah, 'alan nasi, atas manusia itu hijjul baiti, ya haji ke Baitullah. Nah, man rupanya orang. Jadi man ini isinya adalah nas. Nas itu adalah orang. Jadi kan anas isinya adalah insan. Iya. Man juga sama isinya insan. Lil akil. Lil akil jelas Iya, lil lah. akil. Iya, lil akil. Karena sama-sama orang, tapi orangnya itu tadi kan harus disipati oleh istato'a. Iya. Man yang mana? Bukan sekedar manusia, tapi manusia yang mendapatkan nilai-nilai istato'a. Iya. Istato'a itu ya artinya yang punya nilai kemampuan. Ulama sih banyak berpendapat. Istato'a ini artinya banyak. Ya, itu terutama lah istato'a ya biaya lah. Oh iya benar. Istato'a. Yang kedua istato'a memang fisiknya memang mendukung. Ya mendukung. Kuat. Iya. Ya, artinya aman lah, bisa ada yang bertanggung jawab walaupun sakit, tapi di sana sudah disiapkan fasilitas apa yang ini itu. Itu juga istato'a. Ya amrun bisa amrun biwasailihi kan perintahnya itu begitu. Di antaranya istato'a juga istato'a ilaihi. Kalau di sini yang paling urgent mungkin kan adalah istato'a di sini ilaihi sabila. Jadi istato'a yang memang tujuannya dengan yang paling urgent adalah situasi kondisinya aman, nyaman.
tidak ada waktu perang, tidak ada gangguan-gangguan yang bisa menyebabkan ibadahnya menjadi terhalang, tercegah tadi. Maka di sini adalah tahsis. Tahsisnya tetap tahsis mustasil, di mana satu ayat bicara bahwa nas yang diwajibkan haji adalah orang yang tadi, orang yang istata'a ilaihi sabila, orang yang mendapatkan nilai kemampuan, yaitu kemampuan ongkosnya, kemampuan untuk fisiknya, kemampuan tempat. Ataupun perjalanannya, sabila keadaannya, dan keluarganya juga sudah dikondisikan. Kalau memang ditinggal, nggak ada yang menjerit. Iya benar-benar. Ini haji beras habis ke. Iya, ditinggal keluarganya bisa tidak makan dan tidak. Iya benar. Itu juga ya kayak tadi ya. Nah itu menurut daripada kitab ini bahwa ini yang disebut dengan tahsis bil badal, yaitu mengeluarkan dalil yang masih umum. Dalil apa? Yang tadinya kan umum. An-nas tadi. Walil kan alan-nas, walillahi lan-nas, hijjul bait kan umum. Umum nih. Nah, ditahsis ini ataupun yang tadinya umum akan dikhususkan. Yang mengkhususkan ini adalah yaitu dalil yang disebut dengan tahsis, yang disebut dengan manis tato'a ilaihi sabila. Yaitu man ini adalah badal, bahwa alan nasi tadi disebut dengan mubdal minhu, maka tidak ada huruf athof, tidak ada kalimat yang lain untuk menyambung tadi, maka ini disebut dengan badalnya badal ba'd min kul. Badal ba'd. Saya sih kalau dulu tuh ba'd min kul contohnya itu nafa'ani zaidun ilmuhu katanya. Nafa'ani telah memberikan manfaat kepadaku. Siapa yang memberikan manfaat? Zaidun si Zaid. Ya ilmuhu, yo ilmunya Zaid. Iya. Kan begitu. Badal ba'du min kullin. Iya. Ba'd min kul. Bukan kul min kul. Kalau kul min kul ya itu manusia semuanya. Ini kan manusia ditahsis di dalam Al-Quran, yaitu manusia yang istata'a. Jadi man ini menggantikan lafaz nas, dan nas adalah disebut dengan umum, ditahsis oleh manis tato'a ilaihi sabila. Itu ayatnya sebetulnya ini ayat ini rada panjang kalau kita baca surat Al-Imran ayat 97 ya. 97 96 ya. Iya. Jadi ada fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim. Wa man dakhalahu kana amina, baru walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Itu sebetulnya gitu. Cuma yang saya mahalus syahid kalau bahasa di pesantren yang akan dibahas yaitu adalah lafaz walillahi 'alan nas, yaitu lafaz nasnya ini yang digantikan sebagai yaitu badal ba'd min kul. Istata'a ilaihi sabila. Nah, saya kira itu bagian apa? Bang itu tolong di motori disimpulkan. Bagaimana itu? Jadi tadi sudah kita bahas dan karena waktu juga terbatas karena bentar lagi juga asar. Tadi yang menarik adalah secara hukum tadi Betul. Manis tato'a di sini tadi sudah menjelaskan bahwasanya dia juga harus sanggup secara fisik, lalu kemudian secara finansial, lalu yang ditinggalkan juga tadi jadi walaupun memang tadinya wajib semuanya gitu, tapi ditaksis tadi bid badal tadi gitu. Yang mampu aja. Betul. Kalau nggak mampu berarti nggak wajib, tidak dikenai kewajiban, itu yang penting berarti Jadi istato'anya banyak artinya tadi kan kalau kita lihat di kitab-kitab kuning gitu kitab-kitab yang kita pelajari Fathul Qorib, Fathul Mu'in, Fathul Wahhab itu artinya diartikan istato'a itu diantaranya tidak sekedar istata'a sabila, tapi Quran kan sabila itu sebagai sabila itu artinya banyak, sabila jalan, sabila
bagaimana anak, sabila bagaimana. Pokoknya nggak ganggu jalan lah. Iya, Duit jalan buat apa saja ada. gitu kan. Oh, jalan iya. Yang sangat komprehensif lah. Makanya pakai nakiroh kayak. Sabila apa ya, aja? iya. Bukan asabila, bukan. Bukan asabila. Jadi jalan hidup, Iya. jalan keluar, jalan keuangan, jalan buat nafkah, jalan buat. Oh, menarik. Itu jadi sangat komprehensif. Iya. Jadi maksudnya ini menarik ya, maksudnya sebagai hukum nanti buat kita nih yang memang kira-kira belum sanggup, berarti tidak jatuh dosa. Karena ada yang mikir gitu kayak kadang di masyarakat, aduh, Ya, ini dosa nggak haji nih. Gitu. Kan habis sendiri wadir watul Islam salah satu katanya. Apa itu kayak? Yang pokok itu sebetulnya rukun Islam cuma 3. Wah, menarik ini kayak. Gitu. Ada hadisnya banyak gitu. Wadir watul Islam salah satu. Rukun Islam itu yang pokok cuma 3. Ya, syahadat, terus sholat, puasa. Oh. Ya gitu. Kan begitu. Kalau zakat, ya, orang zakatin apa? Orang dia nggak punya duit, dia nggak punya apa, yang sama aja zakat bagi yang mampu. Iya benar ya. Bagi yang punya. Iya kalau nggak mampu mustahil malah. Ataupun nggak haji, orang nggak haji nggak sempurna, ya enggak lah. Ya syukur-syukur sih kan, namanya ya ibadah gitu kan. Kan tidak semuanya. Benar. Tidak semuanya orang bisa untuk berangkat, tetapi ya saya doain semuanya supaya ini meningkat. Tadinya niatnya mereka masyarakat teman-teman pengen naik haji. Semuanya harus niat pengen tuh haji. Cuman masalahnya yang naik ke harga barang pokok bukan naik haji kayak. Naik timun naik, minyak naik. Kata dia haji kapan naik nih? Gitu, tapi insya Allah kayak ya doa, amin ya gitu terus, sih. Ya, kayak juga doain biar ya semoga insya Allah. Saya doain semuanya Mitra JC dan itu semuanya bukan sekedar dirwah salah satu tadi ya sebagai bunyal Islamu ala khamsin kan, ya begitu didirikan itu. Tapi yang maksudnya itu tidak ada hadisnya kalau orang nggak mampu, nggak haji masuk neraka. Nah ini yang maksudnya buat masyarakat kayak. Iya, itu ngademin orang yang mampu itu. Ya tapi ada hadis yang lain. Siapa orang yang sudah dikasih mampu haji umroh tidak melaksanakan haji. Buat yang mampu. Ya kan sama famata Yahudian atau Nasrani gitu. Ada duit malah jalan-jalan ke Eropa. Iya. Orang haji dulu kalau bisa. Iya, padahal kita sering ngomong famata NU-nian atau Muhammad. Allah. Iya, oke, menarik. Saya kira begitu ya. Iya, ini kalau nggak ngaji nggak keluar ilmunya. Iya, kalau nggak ngaji nggak tahu ini. Saya ngaji juga sambil refreshing gitu ya. Artinya sambil bercanda, bercanda tetapi yang sifatnya untuk sersan sering. Iya. Serius tapi santai. Tidak, jangan terlalu kaku. Iya kita fleksibel. Iya, pelek bukan fleksibel. Iya, itu mungkin kayak fleksibel. Karena waktu juga yang membatasi kita. Jazakumullah sanal jaza kayak tadi. Itu tadi juga pertanyaan dari masyarakat akhirnya udah disampaikan juga. Saya selalu mohon dikritisi, mohon terutama Mitra JC yang memang sudah tadi Bang Jeng ngomong sudah Moholid itu. Terutama ini banyak yang memang komen-komennya juga sangat memberikan dorongan-dorongan yang positif gitu, dari Mitra JC ataupun dari kalangan masyarakat yang memang paham tentang kajian-kajian hukum. Kan kalau orang nggak ngerti pesantren bakal ngerti mana amr, mana mutlak, mana muqayyad, mana badal. Orang ngerti badal kan karena dia tuhnya bedel kayak kenapa? Bedel. Ujung-ujung masyarakat apa badal-badal begitu. Harus ini ya disosialisasikan. Ngertinya badal haji, badal umroh. Iya benar. Badal khotib ya. Badal khotib. Iya, benar badal khotib yang sering setiap minggu itu. Setiap minggu besok karena hari Jumat ya ada yang WA itu tadi minta badal khotib. Benar, sesuai berarti. Iya. Ya, mungkin itu tadi Kiai dan Mitra JC kami tunggu untuk komentarnya dan juga beberapa mungkin pertanyaan silakan tulis di komentar. Dan untuk para Mitra JC yang sudah komentar di kolom komentar kami, jazakumullah sanal jaza. Kami sudah baca semuanya, masukannya dan juga beberapa
apa namanya tuh, kayak hal-hal yang membangun lah ya. Ya, Jazakumullah bangun, khairan ya. jazaa untuk semuanya. Semoga Iya. juga video ini bisa manfaat Amin. untuk siapapun dan dimanapun. Iya, ditunggu yang bid'ah hasanahnya gitu. Inovasi baru. Iya, inovasinya ditunggu. Iya. Dan jangan segan-segan minta Jesse kalau mau bertanya langsung aja terus di komentar nanti. Biasa kayak itu memang ini update, baca terus dia. Iya. Habis baca kitab baca komen. Ya mungkin itu saja minta Jesse. Kami mohon maaf jikalau banyak kekurangan dan terima kasih atas segala perhatiannya. Syukran katsiran ala ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Udah tarhim tuh pas tuh.